Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini teman-teman, di sini saya akan coba analisa dan bahas salah satu koin kripto lagi, yaitu Bananagan teman-teman. Atau yang dengan tikernya itu adalah Banana. Dan per video ini di-record ya teman-teman, kalian bisa lihat bahwasannya Bananagan ini atau Banana itu udah berada di urutan ke-225 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan data kali ini saya ambil dari CoinMarketCap ya teman-teman, seperti yang kalian bisa lihat juga. Dan seperti biasa nggak henti-hentinya teman-teman, saya sering ingetin buat kalian, ada baiknya juga kalian suka baca-baca teman-teman dan gali-gali informasi lebih dalam. Misalkan seperti anggaplah kita sedang analisa koin Banana ini teman-teman, kalian bisa baca-baca seperti ini teman-teman ya. Jadi misalkan seperti keunggulan Banana Gun-nya itu apa, projectnya itu seperti apa, cara kerjanya gimana, dan sebagainya. Karena tentunya informasi-informasi tersebut selain bisa memperkuat conviction teman-teman juga atas suatu aset tertentu, jadi nggak harus Banana, ini bisa di aset lain juga. Dan juga ini bisa nambah-nambah pengetahuan teman-teman ya, jadi nggak ada salahnya untuk baca-baca seperti ini. Dan pastikan informasi yang kalian dapatkan itu berasal dari tempat yang kredibel. Misalkan seperti ini, di sini saya coba ambil ya dari Toko News teman-teman, salah satu beritanya diambil dari platform toko kripto ya tentunya ya, yang merupakan salah satu exchange yang udah teregulasi di Indonesia. Namun tenang aja, ini juga bukan promosi teman-teman. Jadi kalian feel free bisa ambil informasi dari mana aja asal kredibel ya teman-teman ya. Dan harapannya juga buat teman-teman yang memang punya masalah bahasa atau language barrier, misalkan teman-teman nggak pandai berbahasa Inggris dan sebagainya, harusnya udah nggak ada alasan lagi karena kalian lihat nih, di artikel-artikel seperti ini udah banyak kok yang menyertakan bahasa Indonesia. Sehingga harusnya teman-teman untuk di era sekarang udah mudah nih untuk memperoleh informasi seperti ini. Dan oke, kita kembali ke technical analysis-nya teman-teman. Jadi mungkin kita akan coba bahas technical analysis-nya lebih fokus ya teman-teman ya untuk koin Banana ini. Dan kita starting dari ketika dia listing nih. Kalian bisa lihat ketika dia listing harga teman-teman. Ini dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan di sini kalau kita ukur ya, di sini hampir 70-an% teman-teman kenaikannya. Dan setelah itu dia mulai mengalami downtrend teman-teman. Kalau kita ikuti gerakannya, kalian bisa lihat di sini dia terus membentuk lower high, lower low terus-terusan teman-teman. Seperti ini dia membentuk lower low, lower high, and then lower low, lower high. Dan ketika di sini teman-teman, sebenarnya dia udah mulai shifting teman-teman, atau udah mulai berubah atau terjadi market structure shift, di mana yang sebelumnya terus membentuk lower low, lower high, di sini mulai membentuk yang namanya higher high teman-teman. Jadi di sini ada higher low-nya, higher high, karena di sini ternyata terbentuk yang namanya higher low teman-teman ya. Dia nggak membentuk low yang lebih di bawah lagi, namun ternyata dia membentuk higher low. Dan selanjutnya ketika telah terjadi market structure shift ini, dia terus membentuk kenaikan ya teman-teman, atau pergerakan naik, di mana di sini kembali membentuk higher high, and then higher low lagi, higher high lagi, higher low lagi, dan kita sekarang sedang membentuk higher low, higher high teman-teman ya, sorry, dan possible membentuk higher low selanjutnya. Nah, oke. Di sini kalian juga bisa lihat teman-teman, seperti biasa saya udah menandai area-area penting yang mungkin kalian bisa tinjau juga untuk mempermudah mungkin teman-teman yang masih awam nih untuk terkait technical analysis ini. Namun sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini tentu bukan bermaksud untuk mengajak teman-teman semua melakukan aktivitas jual beli, atau bukan juga bertujuan untuk mempromosikan aset tertentu teman-teman, bukan sama sekali. Tapi harapannya teman-teman bisa ambil informasi-informasi yang baik yang bisa kalian ambil, atau informasi-informasi yang bisa bermanfaat untuk kalian, dan teman-teman bisa jadiin video ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan, atau juga bisa jadi second opinion aja teman-teman. Karena memang resiko yang teman-teman ambil ketika bertransaksi aset tertentu tentu akan ditanggung secara individu ya teman-teman ya. Dan oke, di sini kalian bisa lihat, mungkin kita bisa fokus ke price action yang sekarangnya. Teman-teman bisa lihat dia terus membentuk kenaikan ya, seperti yang tadi saya katakan. Dia terus membentuk kenaikan. Dan tentu dari hal tersebut aja teman-teman bisa tahu bahwasannya ada possible atau kemungkinan yang cukup besar bahwasannya Banana ini testing dulu nih ke demand area di sini, baru kemudian ada kemungkinan untuk naik lagi ke yang lebih tinggi teman-teman. Kenapa? Kalian bisa lihat history sebelumnya teman-teman. Nah di sini, ketika dia naik teman-teman, di sini kalian bisa lihat dia naik, and then sempat tertahan sedikit ya, tapi anggaplah dia naik ke sini, lalu kemudian tertahan, dia koreksi dulu teman-teman ke demand area ini, yang sebelumnya adalah resistance-nya dan telah di breakout sehingga menjadi support. Di sini kalian bisa lihat, and then dia naik lagi, meskipun sempat tertahan teman-teman, tapi so far Banana ini berhasil naik ke harga yang lebih tinggi teman-teman. So untuk kemungkinan pergerakannya, tentu untuk Banana ini ada
kemungkinan yang sangat tinggi untuk terjadi yang seperti ini teman-teman. Jadi sangat mungkin bahwasannya dia akan koreksi dulu ke demand area di bawahnya sini, and then baru melanjutkan kenaikannya teman-teman, apabila memang uptrendnya masih berlanjut. Dan hal tersebut juga didukung ya oleh Fibonacci, dimana kalau teman-teman menggunakan Fibonacci retracement dan kita tarik dari swing low to swing high teman-teman kayak gini. Nah, kalian bisa lihat nih, oke sebentar teman-teman. Nah, kalian bisa lihat bahwasannya di mana area ini tepat di area 0,618-nya atau area golden ratio-nya. So, hal tersebut juga memperkuat kemungkinan bahwasannya dia akan testing ke demand area di sini dulu teman-teman. Namun meskipun demikian bukan berarti nggak ada kemungkinan lain, di mana ada juga kemungkinan bahwasannya banana ini bahkan nggak perlu sampai ke sini teman-teman. Jadi kalau misalkan memang pergerakannya cukup kuat atau buyers yang membeli itu cukup banyak dengan volume atau likuiditas yang cukup besar ya tentunya ya, dan ternyata bisa mengangkat harga banana ini, maka kalian bisa lihat di 0,5 ini juga dia udah mulai reject teman-teman untuk ke atas lagi. Dan kita nggak tahu nih apakah memang di area 0,5 ini itu kuat untuk mengangkat harga banana ini ke atas dan langsung mungkin bisa testing dulu ke supply area atau bahkan breakout, atau justru memang seperti yang tadi nih, kita harus testing dulu baru kemudian melanjutkan penguatannya teman-teman. Nah, itu adalah kemungkinan yang kedua ya mungkin ya, apabila memang ternyata buyers yang membeli itu cukup besar teman-teman untuk jumlah dan likuiditasnya. Namun, apabila ternyata ketika testing di bawah ini itu nggak punya cukup buyers teman-teman yang tertarik untuk membeli, dan secara otomatis menyebabkan fase uptrend dari banana ini akan berakhir, maka tentu ada potensi juga untuk banana ini apabila memang tekanan jualnya cukup tinggi, atau mungkin ada event-event tertentu yang kita nggak tahu, mungkin ada geopolitical tension yang semakin memanas dan sebagainya, itu ada potensi untuk banana ini kembali terkoreksi apabila memang breakdown ke demand area ini atau dari demand area ini, maka ada potensi membentuk pergerakan yang seperti ini, atau ada potensi dia mengunjungi demand area yang ada di bawahnya sini teman-teman. Nah, hal tersebut juga ditandai dengan kalau teman-teman lihat di sini teman-teman, kan bisa lihat di sini adalah area resistance ya yang sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini sempat tertahan, and then bahkan sebelum dia mengalami rally yang signifikan, di sini sempat retest dulu nih ke demand area di sini. So ini juga adalah demand area yang cukup powerful. Dan let's see teman-teman untuk harga banana ini akan pergerakannya seperti apa. Dan kurang lebih itu adalah beberapa kemungkinan yang bisa saya deliver ke teman-teman terkait pergerakan dari atau price action ya dari banana ini teman-teman. Dan mungkin sekian aja untuk video terkait analisa banana yang bisa saya deliver ke teman-teman pada kesempatan kali ini teman-teman. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, dan coba deh teman-teman komen menurut teman-teman pergerakannya akan seperti apa nih. Thank you banget teman-teman, and I'll see you in the next video.